Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Idea Lovers. Selamat bergabung di Idea Berbagi Idea Talks. Living with Plants merancang taman di rumah dan merawatnya dengan tepat. Bersama saya Ahmad Juanda dan Mbak Amelinda Vidiasti sebagai arsitek dan garden designer dari Biro Arsitek Studio Asa dan juga Mbak Nabara Kusti sebagai pengusaha tanaman yang mempunyai hobi dekorasi rumah dan dekorasi taman akan berbagi cerita soal tampilan rumahnya. Jadi ada house tour nanti. Terus soal tamannya, pengalamannya, dan berbagai pilihan tanaman dan cara perawatan tanaman di rumah. Sebelum obrolan kita mulai, saya mau mengajak teman-teman untuk follow Instagram @ideaonline, Instagram @tabloidrumah, subscribe YouTube Idea Rumah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Idea juga bisa diakses melalui website yang diupdate setiap saat di www.ideaonline.co.id. Jadi silakan dicek setiap hari untuk dapatkan berbagai informasi terupdate seputar rumah, mulai dari inspirasi rumah artis, desain dan material terkini, sampai dengan cara mewujudkan rumah sehat dan rumah pintar. Mbak Nabara, kita mau lanjut langsung ke house tour-nya. Ya, sebentar. Oke. Aku tes kamera dulu ya, Mas. Nah, kayak gini nih. Jadi, kalau untuk tanaman untuk tanaman yang aku pakai di taman rumah sendiri tuh, sebenarnya nggak semuanya tuh tanaman mahal sih. Banyak juga yang tanaman murah sebenarnya. Kayak misalkan ini nih. Ini pagar aku pakai. Jadi emang desainnya tuh pagar hidup gitu. Kenapa sih? Emang biar di pagar pun tuh kita hawanya tuh adem, segar gitu loh. Banyak hijau-hijauan. Terus banyak juga bunga-bunga. Nah, untuk di pagar ini sendiri, ini desainnya emang gini. Jadi ini pakai kayu ulin lawas itu. Terus yang di sini ini pot semen yang pot semen panjang gitu ditata untuk nanti penempatan tanaman-tanaman. Nah, untuk tanamannya sendiri itu pun aku pakai tanaman yang murah banget. Nah, ini namanya kan lantana. Tanaman lantana ini sendiri itu, halo? Iya, Mbak. Oh iya, maksudnya. Untuk tanaman lantana ini sendiri itu pun harganya sekitar 2.500 sampai 3.500, pokoknya tuh nggak sampai 5.000 lah untuk satu polybag gitu. Jadi tuh murah banget, tapi ternyata tuh kalau ditata cantik. Cuman nggak semua orang pada ngeh gitu loh, karena kebanyakan kalau masih di toko tanaman kan cuma di polybag aja gitu, kurang menarik. Seperti itu. Nah, terus di sini ada pohon besar. Bener banget kata Mbak Amel tadi, ketika Mbak Amel pas main ke rumah Mbak Luluk, karena di luar panas, terus begitu masuk di halamannya, ketika pas masuk di halamannya itu langsung kerasa banget perbedaan hawanya. Jadi hawanya itu bener-bener adem. Nah, sama itu juga yang aku rasain di rumah pas lagi habis pergi gitu kan. Habis pergi dari luar, terus begitu masuk di halaman tuh kerasa banget hawa ademnya. Karena Pati itu kan juga dataran rendah yang panas banget. Malah panas ya, Bener-bener Mbak, panas. Ya? Iya, panas banget. Ini tuh panas banget, Mas. Nah, di sini juga ada pohon sawit. Di pohon sawit pun aku manfaatin untuk tempel-tempel tanaman lain. Tanaman kayak tanduk rusa, anggrek, kayak gitu. Ini ada bonsai, serut. Tuh, kalau yang senang bonsai itu papa aku sih. Terus ada juga batu besar, batu-batuan gitu dikeletakin. Untuk duduk-duduk juga bisa. Di situ Kalau area ya, pagernya itu apa, Mbak? Kayunya kayu apa tuh, Mbak? kayu ulin. Jadi Kayu ini ulin tuh ya? kayu ulin erosi. Jadi emang dia asli udah erosi kayak gini gitu. Barangnya sih sekarang udah mulai susah ya, Mas, didapetinnya karena ini kan kayu kayak lawas gitu loh. Harganya pun udah makin lumayan mahal gitu. Jadi emang kita tuh karena kita seneng rumah antik, terutama maksudnya rumah yang kayu-kayuan gitu ya. Jadi emang kita tuh nabung kayu dulu. Kayak sekarang tuh ada rumah yang gudang itu satu rumah isinya kayu. Pokoknya kalau ada kayu murah ya kita beli. Soalnya kan ada rencana untuk bikin pelebaran area gitu loh. Takutnya nanti makin lama makin nggak ada barang dan makin nggak kebeli juga karena harganya makin naik gitu. Ini bonsai. Tapi untuk tanaman yang di rumahku sebenarnya itu nggak begitu banyak sih. Banyak kan di kebun.
Banyak kan di kebun. Ntar Iya. kapan-kapan kita live dari kebunnya, Mbak. Boleh lah. Terus ini ada Bromelia Giant untuk di depan. Ini kan pintu masuk yang sebelah. Jadi rumahku tuh perempatan. Pintu masuknya bisa 2 dari selatan dan dari barat. Nah, ini yang dari selatan. Gitu. Nah, terus di sini, nah jadi di sini nih panas kan nih. Kelihatan nggak ya kalau di kamera? Di sini tuh panas. Iya. Nah, begitu masuk di sini tuh langsung ambience-nya tuh beda. Kayak gitu. Seru banget ya. Nah, ini bisa buat main anak-anak sih. Ya, Itu anak-anak yang ya, apa? yang apa stepping stone-nya itu? Bukan stone ya, apa ya? Kayu ya itu ya? Kayu, iya sama. Ini kayu ulin Kayu yang kayak sama. dipakai untuk pagar tadi. Jadi pagarku itu dia nggak permanen, tapi kan cuman kayak dipendem berapa senti ya, sekitar nggak ada setengah meter lah itu dipendemnya. Jadi sewaktu-waktu bisa dilepas gitu loh. Oke. Tuh kayak gitu. Terus Mbak, ini dibangunnya ini kan etnik ya, kan kesannya kayak rumah zaman dulu ya. Tapi ini dibangunnya tahun berapa, Mbak? Ini dibangun 2009. Bangunan awalnya tuh 2009. Tapi kalau untuk tamannya itu baru sekitar 3 tahunan setelah itu. Soalnya bangunan utamanya pun bangunnya lumayan lama sih. Soalnya kalau bangunan kayak gini tuh kayak nggak bisa secepat rumah minimalis yang minimalis gitu loh. Untuk kayu-kayunya itu juga prosesnya kan lama ya, karena manual, tukang kayunya tuh manual gitu loh ngerjainnya. Mbak, boleh tahu gak, Mbak, waktu itu habis berapa, Mbak, bangun rumah ini? Wah, berapa ya? Ya, kalau zaman segitu sih belum begitu. Ini sih, Mas, kayak tanahnya aja nih, harga tanah di sini waktu itu masih 150.000 per meter persegi ya. Nah, sekarang harganya di sini udah, kalau di jalan utama kayak gini yang jalan tengah udah sampai 1 juta. Ini di kampung sih. Soalnya kan di kampung ya. Terus kalau untuk rumah juga material tuh kenaikannya udah lumayan banyak lah ya. Dan kita bangunnya kan ini nggak langsung brek gitu loh. Jadi step by step. Jadi kalau langsung brek itu juga lumayan lah habisnya. Kalau kita main kayak rumah kayu-kayu gini lumayan sih habisnya. Dulu yang desain siapa nih, Mbak? Yang desain itu papa aku sendiri. Jadi kayak rumah ini tuh gimana ya, kolaps lah. Jadi Pak adekku, kakaknya papaku itu, beliau itu ini kayak perencana bangunan di IMB sama kerja di DPU dulu. Nah, sampai sekarang pensiun pun masih ngerjain proyek sendiri. Jadi masih emang passionnya di situ. Papaku lebih karena papaku landscape terus lebih seneng ke finishingnya. Jadi pas rumah ini itu hasil akhirnya nih itu udah beda banget sama yang gambar pas perencanaannya gitu, banyak yang diubah gitu. Jadi kayak kolaps gitulah. Terus kalau aku anak-anak sama mama lebih ke pernak-perniknya gitu loh. Jadi emang kita juga dikenalin sama orang tua gitu. Kelihatan sih ya hasil kolaborasinya ya. Rumahnya keren Jadi banget. banyak juga yang udah dibikin nih, kayak tembok udah dibikin, tapi nggak cocok, dibongkar lagi gitu. Terus balik lagi ke tanaman tadi, aku nggak ini tanaman di sini banyak juga tanaman yang murah. Nih contohnya nih, ini kan philodendron, tapi ini philodendron yang jadi murah. Ini tuh paling kalau beli bibitnya ya karena ini udah bertahun-tahun jadi gede ukurannya. Bibitnya ini tuh paling sekitar 20 ribuan lah, 25 ribu, mahal-mahalnya 35 ribu. Tuh, tapi hijau banget, terus kasih kesan ademnya tuh dapat gitu loh. Gitu. Terus yang di situ juga itu ada suplir, itu juga murah, di bawah 50 ribu lah harganya. Terus untuk di sana di tembok itu kita kasih tanaman menjuntai, itu tanaman air mancur, tapi ini kemarin habis dipangkas jadi nggak begitu rimbun kayak biasanya. Yang ini juga nih biasanya lebih rimbun ke sini, terus karena emang dipangkas jadi
sekarang nih lagi kelihatan agak kurang oke gitu. Terus itu juga kemarin banyak gulmanya, jadi kita semprot karena udah nggak mungkin cabut satu-satu. Kemarin itu sempat yang bulan-bulan kemarin sempat lagi riuh banget lah, orang tua juga opnam, keluar masuk rumah sakit gitu. Aku juga yang ikut sibuk di kebun, jadi rumahnya agak kurang kerawat gitu tamannya. Kurang kerawat aja kayak gini ya Mbak ya, gimana ya terawat? Mbak, ini rumahnya itu di atas lahan berapa Mbak? Di lahan 750 meter. 150 meter ya. Berarti nanti kita house tour-nya mungkin sebagian ruangan aja. Karena kalau semuanya bisa sampai sore nih. Oke. Silakan Mbak. Ini palingan yang sering di sini kan ini ya sering dipakai untuk pemotretan karena emang udah disewain. Nah, kebanyakan tuh orang-orang sukanya pengen taman yang natural, banyak pohon gede, terus banyak hijau-hijauan gitu loh. Kayak taman yang kaku atau yang katakanlah yang desainnya rapih gitu ya, itu tuh kayak kurang asik gitu loh, kurang natural. Jadi orang-orang sekarang kan lagi tren juga tuh kayak model pre-wedding yang konsepnya di alam, terus rustic juga gitu. Jadi dulu kebanyakan di sini tuh yang pemotretan pre-wedding atau post-wedding atau maternity gitu konsepnya Jawa karena nyesuaiin sama rumah. Nah, sekarang tuh banyak juga yang pakai konsep internasional, pakai gaun putih gitu juga ternyata masuk sih. Tapi memang dari awal memang dikonsepin rumah ini untuk disewakan untuk pemotretan gitu, Mbak? Enggak ya? Enggak, Mas. Enggak sama sekali. Emang senang sih. Jadi untuk sewa pun di sini karena di sini tuh termasuknya kota kecil ya, jadi kita nggak bisa patok harga yang tinggi juga sih gitu. Kalau dihitung-hitung secara dihitung-hitung gitu ya, dihitung-hitung secara bisnis sih kayak belum masuk sih untuk persewaan pemotretan sama kalau misal ini tuh sengaja dibikin untuk pemotretan gitu loh, itu masih jauh lah gitu. Jadi kayak bonus aja itu untuk ganti biaya perawatan aja lah gitu. Oke. Ada berapa jenis tanaman Mbak di rumah ini kurang lebih? Kalau jenis tanamannya berapa ya? Ya puluhan aja sih, nggak sampai yang banyak banget. Gitu. Kalau nanti mungkin untuk yang di sebelah sana, yang lahan tambahan kan masih ada lahan tambahan itu sekitar sama luasnya segini juga. Nah mungkin di situ nanti ada greenhouse gitu. Nah makanya tuh ini kita lagi bikin greenhouse baru di dekat sini. Cuman jalan di sebelah sana, cuman jalan sekitar nggak ada 100 meter. Nah, itu juga biar kayak gimana ya, kita pengen juga melihara tanaman di dekat rumah gitu loh. Karena selama ini kan kalau hari-hari itu dari pagi sampai sore di kebun, nah malam udah baru di rumah gitu. Kalau yang dekat rumah kan enak, kita bisa riwa-riwi. Terus kalau greenhouse yang baru ini rencananya settingannya untuk tanaman yang udah kayak siap gitu loh, siap tampil, kayak udah dipotin cantik, terus nanti juga dibikin kayak langsung disetting kayak taman gitu untuk orang santai-santai, lebih nyambung ke rumah sendiri sih. Kalau kebunku yang sekarang sama toko yang cabang itu kan emang bener-bener bentuknya itu kayak toko tanaman gitu loh. Oke. Gitu. Mungkin kalau Mbak Amel mau bertanya boleh loh Mbak Amel. Mumpung kita lagi house tour. Seru ya. Ini pengen ke sana jadinya ya. Milir nih. Dari Semarang berapa ini Mbak? Berapa jauh Mbak? Dari Semarang tuh 2 jam sih. Itu nggak macet ya. Jadi kita jalan 100 km per jam tuh 1,5 sampai 2 jam. Tuh, semilir di situ. Ini tumben nggak ada burung-burung loh. Takut kali Mbak. Biasanya banyak burung di sini, suaranya tuh adem, burung liar kayak burung perkutut, terus burung apa lagi ya? Jadi enak lah, hawanya tuh ada angin, terus ada burung-burung gitu. Ini udah jam 11:30 aja masih adem kayak gini ya. Oh ya, kayaknya kita perlu tambahan waktu nih Mbak, kan harusnya kita berakhir di 11:30.
Karena ternyata antusiasmenya alhamdulillah bagus, banyak pertanyaan-pertanyaan dari ideologers juga. Mbak Dabara masih ada ruang yang mau ditampilkan, Mbak? Udah sih, kalau yang di sebelah sana yang ada ayun-ayunan itu lagi direnov, maksudnya lagi dibersihin. Gitu. Yang ada ayunan dari makrame itu loh. Iya benar, kalau di IG itu kelihatan tuh. Nah, paling aglonema gini. Sini ya kemarin habis aku lap. Nah, kalau di dalam rumah juga banyak tanaman juga, Mbak? Di dalam aku nggak pakai banyak, soalnya seperti tadi memperhitungkan, karena aku tuh gimana ya, kayak nggak tega kalau malah tanaman di dalam rumah tapi malah nggak kerawat gitu loh, Mas. Jadi paling aku di dalam rumah tuh pakai jenis sirih-sirihan, kayak misalkan sirih gading, sirih marble, terus kayak janda bolong, terus pakai monstera juga ada untuk di atas, di area kamar atas, sama ini sansevieria itu untuk di kamar mandi tuh. Dan itu kayak gimana ya, kerasa ngilangin bau gitu loh, karena ukuran sansevieria aku lumayan gede, jadi ini kayak nggak tahu kenapa sugesti apa gimana ya, kayak ngilangin bau gitu loh. Emang ada efek menghilangkan bau ya sansevieria? Iya. Menjernihkan udara dalam ruang kalau nggak salah. Iya. Ini saya sotoy aja nih, Mbak. Maaf nih, Mbak. Benar. Tapi aku kerasa loh. Iya, tapi aku kerasa. Purifying source. Aku kerasa tuh. Nah, ini pakis Boston juga kayak taman tropikal banget lah. Tuh. Ya natural aja sih. Kalau aku di IG biasanya kan pas fotonya halamannya nggak ada daun-daun itu karena habis disapu. Kalau naturalnya kayak gini, daun-daun tuh berjatuhan. Jadi halaman ini sapunya pagi sama sore. Kalau sore nggak disapu. Kalau buat konten IG nggak habis-habis nih, Mbak, di rumah ini nih. Bisa di mana aja spotnya. Ini baru beli kemarin. Dibawain sama suamiku. Mbak, kita mungkin setelah ini langsung masuk ke tanya jawab. Mbak Nabara masih ada ruangan lain yang mau ditanya. Udah sih sementara itu aja. Nah. Boleh sedikit ngeliat interiornya, Mbak? Kayak apa, Mbak? Boleh. Ini tadi aku tadi live-nya di sini nih. Ini ruang tamu, tapi malah jarang dipakai. Soalnya kayak terlalu formal di sini. Paling tamu-tamu yang penting banget gitu loh di sini tuh. Itu furniturnya antik-antik banget ya, Mbak ya? Iya, di sini kan masih lumayan banyak bisa dapetin kayak gini karena kita banyak link juga pemburu-pemburu langsung gitu. Jadi kita kebanyakan nggak cari ke showroom karena kalau udah masuk showroom tuh harganya udah berkali-kali lipat lah. Jadi kita kenalan orang-orang yang memburunya, jadi malah mereka yang sering nawarin kalau ada barang gitu. Wah, itu topik yang lain lagi tuh. Nanti boleh tuh, Mbak, sharing soal berburu furniture antik. Gitu. Kalau untuk di interiornya, enggak. Kita senangnya tetap kelihatan terang. Kalau malam pun ini terang semua lampunya, yang di dalam rumah tuh benar-benar putih gitu loh. Jadi karena biar nggak terlalu seram. Kalau untuk yang di luar, kalau malam lampunya yang warm gitu, yang coklat remang-remang. Untuk di dalam rumah tetap kita sukanya yang terang. Itu sih. Oke, seru banget ya, gitu. sampai furniturnya juga detailnya diperhatiin banget ya. Gitu. Paling antik tuh furniture yang mana, Mbak? Paling antik yang ini sih agak serem nih, lemari yang ini. Agak serem. Lemari yang ini agak serem. Kenapa tuh, Mbak, serem? Nggak tahu kenapa ya, pokoknya kayak ini pintu gitu mana loh. Saja nih. Kayak spooky gitu loh. Itu. Tapi ini yang paling ini nih. Ini peci. Peci ini peninggalan mbah buyutnya papaku. Waktu dulu naik haji tahun 1920-an. Oh my God. Jadi dulu naik hajinya itu ya kayak orang hilang aja zaman segitu, naik kapal entah berapa bulan gitu kan. Terus nggak ada HP, gimana komunikasinya gitu. Jadi tiba-tiba pulang kayak, aja gitu ya. Iya, dan ini kalau kan banyak nih yang pasti ngirain
ini karena kita banyak perabot antik kayak gini, ini warisan gitu kan. Padahal mah enggak. Bahkan kita dulu tuh, gitu. Iya, aku kecil aja tuh, papaku dan aku juga, pokoknya sekeluarga tuh masih belum punya rumah sendiri, rumah masih numpang dan nggak dapat kayak warisan dari mbah-mbah tuh enggak. Ya ini nih yang apa ya, kok dapatnya peci gitu loh. Jadi ini tuh pokoknya malah jadi kayak berasa apa ya, berharga banget gitu loh. Jadi furniturnya bukan berarti furniture lama-lama ya, maksudnya umurnya juga masih relatif baru, cuman desainnya yang antik ya Mbak ya? Kalau kayak pintu gitu, kita belinya ini Mas. Jadi kita beli rumah lawas, kayak rumah limas yang lawas gitu. Nanti kita beli satu rumah, misal dia masih utuh gebyok gitu, kita beli serumah. Jadi nanti dibongkar terus kita pakai kayunya gitu. Yang masih bisa dimanfaatin ya dimanfaatin gitu. Kayak ini juga sebenarnya kan ini tuh lusuh-lusuh, cuman biar di dalam rumah kelihatannya bersih, jadi dibersihin lagi gitu loh. Gitu. Ini sebenarnya barang lawas semua. Kayak ini juga barang lawas semua sih. Gitu. Pintu juga. Menarik banget ya. Gitu. Tapi nggak semuanya yang apa ya? Kayak gini nih. Ini kan kendang alat musik itu loh. Terus di custom. Atasnya dikasih meja marmer. Terus ya. ini kan juga bukan barang antik. Ini kan pot semen, itu papaku bikin sendiri. Aku ingat waktu aku SD. Ya, jadiin meja. Ini juga gentong gede ini papa bikin sendiri waktu aku masih SD. Gitulah. Oke, seru banget ya. Gimana Mbak? Ada lagi yang di atas. Oh, ini 2 lantai atau 1 lantai Mbak? Kalau rumah ini dua lantai tapi nggak full. Yang lantai atas cuman kamar aja. Tapi lumayan gede sih untuk bisanya untuk pemotretan. Kalau yang di ini loh, kalau yang saya pernah lihat di IG ya. yang di IG ku tuh kelihatan yang ini, yang ada ranjang kunonya itu. Ya. Itu sebenarnya dulu kamarku, cuman karena sejak hamil males kan naik turun, bahaya juga. Jadi aku pindah ke bawah, terus kamar yang atasnya buat foto-foto aja. Paling kalau ada tamu malah menginapnya di situ gitu. Oh gitu ya. Oke. Aku ke sana ya Mbak. Ya ayo main ke sini. Mbak, ya. Nggak ini ya, nggak relate ya. Cuman kalau rumah bener nggak sih? Kenapa? Seserem itu gitu. Oh, apa ya? Iya sih banyak yang takut sebenarnya. Kalau aku sih biasanya ada beberapa barang. Kalau boleh jujur nih, mana ya tadi ya? Ada beberapa barang yang emang kayak masih bernyawa. Ntar aku tunjukin nih. Ini kan meja jahit. Nah, ini nih kita dapat, ini sebenarnya lampu. Di sini ada bolamnya putih gede gitu. Nah, ini nih nggak tahu kenapa dia tuh suka jatuh. Pokoknya nggak sengaja tuh terus jatuh gitu loh. Nah, kita ngeh di sini nih ternyata ada, kelihatan nggak? Iya. Ada Bunda Maria. Oh iya. Ada Bunda Maria. Nah, kita pun nggak ngeh. Kalau dari depan kan nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini tuh lampu ini pokoknya tuh kayak jatuh berkali-kali, jatuh nggak wajar gitu loh.